Jadi total biaya yang saya keluarkan fotokopi 10.000, BPKB 225.000, kemudian pajak 202.500, total semuanya 447.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulanan lalu saya membeli motor listrik Uwinfly T5 ini bekas. Alasan seller menjual karena subsidinya sudah di-approve untuk pembelian Smooth Suzu. Saat itu saya beli dengan harga 12 juta off the road. Alasan saya mau beli karena motor ini sudah di-upgrade untuk kontrolernya pakai Fotol EM50. Kemudian sok depan juga katanya sudah enak, dan bagian depan itu ada emblem Vespa. Jadi saya kok tertarik beli. Kalau untuk harga baru sendiri paling murah di Tokopedia 12.500.000 untuk saat itu. Karena motor ini masih off the road, maka perlu untuk didaftarkan ke Samsat untuk mendapatkan plat nomor BPKB dan STNK. Setelah 1 bulan dari waktu pembelian, saya coba cari informasi terkait biaya untuk ngurus surat-surat motor listrik ini. Saya kapan hari coba tanya temen, itu kena 1.500.000, itu sudah terima beres dari pihak dealer. Kemudian saya juga sempat tanya biro jasa di kota saya, itu malah kena 2,5 juta. Setelah tahu harganya segitu untuk di kota saya 2,5 juta, akhirnya ya saya mundur teratur. Wis babah, no wis ndak usah diurus, itu batin saya. Hari Rabu tanggal 9 bulan 8 saya ke Samsat, itu sedang ngurus ganti plat dan ganti nama mobil. Saat itu saya ndak ada pikiran sama sekali untuk ngurus motor listrik ini. Kalau sekedar hanya bayar pajak, ganti plat, itu kan urusannya mudah. Bayar pajak pun kita ndak harus ke Samsat, sudah ada penyedia jasa layanan, marketplace, aplikasi, Indomaret, itu kan mudah. Tapi kalau untuk pendaftaran motor baru, itu yang ndak semua orang itu paham, ya termasuk saya. Karena proses ganti plat dan balik nama mobil itu kok enak, cepet, transparan, dan biayanya lebih murah sekali, sangat murah daripada biaya yang ditawarkan biro jasa. Saya putuskan untuk besoknya, coba rek tak urus motor listrik ini. Kira-kira bisa ndak ya? Dengan bekal pengetahuan yang sangat minim, saya coba beranikan untuk urus sendiri. Karena selama ini membeli kendaraan itu ya wis taune beres, opo jari dealer. STN sama plat itu keluar kapan, BPKB keluar kapan, ya kita tanyanya ke sales, ke dealernya, bukan kita urusan langsung sendiri ke Samsat. Untuk kelengkapan yang perlu dibawa itu adalah KTP dan berkas faktur dari dealer. Lah berkas itu ada beberapa lembar ya, saya juga enggak paham itu opo wae, pokoknya minta ke dealer, minta faktur. Lah itu nanti yang dibawa. Untuk biayanya itu 200.000. Terus kebetulan biaya faktur ini itu ditanggung sama yang jual. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya faktur sebesar 200.000. Saat pertama kali masuk Samsat, yang dituju adalah loket fotokopi. Di situ kita ngomong, "Mas, aku mau daftarno sepeda. Mas, aku mau balik nama." Lah mereka itu sudah paham berkas mana yang difotokopi dan berapa lembar, KTP ini difotokopi berapa lembar, itu mereka sudah paham. Setelah itu lanjut ke layanan cek fisik. Cek fisik itu kita berkas dari yang difotokopi tadi, kemudian kita kumpulkan, kita nunggu dipanggil. Setelah dipanggil, nanti berkas itu kita taruh di atas motor kita. Nanti ada petugas yang bagian gesek. Untuk nomor rangka ini, barangkali yang belum paham, itu ada di sini. Ini nanti diambil, digesek di sebelah sini.
Kemudian untuk nomor mesin BLDC dinamo itu di sini nanti ada digesek di sini. Nah, ini ada tulisannya. Setelah cek fisik selesai, saya diarahkan ke layanan formulir verifikasi. Saya masukkan berkas ke situ, kemudian langsung dipanggil, ditanya sama petugas, "Mas, ini pendaftaran motor baru ya?" "Iya, Pak." Kemudian disuruh masukkan ke BPKB dulu, ke bagian BPKB. Akhirnya berkas saya ambil lagi dan saya menuju ke layanan BPKB. Nyampe di BPKB ketemu ibunya, "Loh Pak, ini ke layanan verifikasi dulu," katanya. "Loh Bu, saya sudah dari sana, katanya disuruh sini." "Oh iya ta." Habis itu diteleponlah pihak layanan formulir verifikasi. Setelah ditelepon, akhirnya saya balik lagi ke layanan verifikasi. Setelah sampai di layanan formulir verifikasi, saya taruh berkas dan saya langsung diajak masuk ke dalam. Dibilangin begini, "Mas, ini tidak bisa langsung selesai karena petugasnya belum datang. Nanti ditinggal dulu aja, ditinggali nomor telepon." Jam 8.33 akhirnya saya pulang ke rumah. Saya coba tungguin di rumah, nungguin telepon sampai jam 9, sampai jam 10, kok enggak ada telepon. Akhirnya jam 10.30 saya balik ke Samsat. Saya nyampe Samsat jam 10.33 di parkiran. Saya lanjut ke layanan formulir verifikasi karena berkas saya saat itu saya tinggal di situ. Akhirnya saya tanya dan disuruh masuk. Dari informasi beliau, saya disuruh ke lantai 2 ketemu Mbak ini gitu. Dan kebetulan Mbak yang dimaksud itu kok ada di situ. Akhirnya kita ngobrol. Setelah itu, "Mas, nanti ikutin Mbak ini, nanti daftarkan dulu motornya nanti ke lantai 2," katanya. Setelah sampai di lantai 2, berkas saya masukkan, kemudian saya tunggu sebentar, petugasnya keluar menginformasikan kalau, "Pak, ini motornya belum bisa, katanya belum online dan perlu di-online-kan dulu oleh dealer." Saat itu saya juga sempat ngeyel, "Loh Mbak, yang ngentri data itu bukannya Samsat, kok malah dealer?" Saya tanya seperti itu. "Iya, motornya ini harus didaftarkan dulu ke Polda Jatim," katanya seperti itu. Saya juga ngeyel lagi, "Lah bukannya faktur sudah keluar, itu artinya kan data sudah ada toh Mbak," tak bilangin gitu. Akhirnya ya sempat debat-debat, akhirnya saya disuruh nunggu lagi. "Ya udah Pak, saya cek dulu," katanya. Dan setelah menunggu 30 menitan, akhirnya mbaknya petugas itu keluar. "Pak, ini sudah selesai, nanti lanjut ke formulir verifikasi." Setelah itu lanjut ke bagian formulir verifikasi, kemudian selesai ACC, kemudian lanjut ke bagian pelayanan BPKB. Di situ kita sempat nunggu sebentar, kemudian kita bayar untuk biayanya untuk motor itu 225. Kalau untuk mobil 375, karena kemarin saya juga sempat ngurus mobil. Setelah selesai bayar BPKB 225, kita lanjut ke gedung utama. Kita masukkan berkas ke loket 1 untuk diproses sambil menunggu bayar bank. Jam 11.21 saya masukkan berkas ke loket 1 untuk diproses, itu sampai jam 13.30. Sempat menunggu agak lama karena petugasnya istirahat. Nah, di situ kita sudah bayar bank sebesar 212.500, kemudian dapat STNK, kemudian dapat plat nomor kosong untuk dicetak hurufnya. Itu kita lanjut ke pelayanan cetak TNKB untuk cetak hurufnya. Dan sampai sini sudah beres semua, plat nomor jadi, STN jadi, kemudian untuk BPKB itu nunggu 1 bulanan.